Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Yang pertama mengenai karakteristik silabus dan RPP PAI. Karakteristik silabus yang pertama berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidikan dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, hanya menyajikan 3 aspek, yakni kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran. Yang keempat, disajikan sederhana sehingga mudah dipahami oleh guru dan peserta didik. Yang kelima, kurang detail sehingga kurang memberikan peluang kreatif guru. Itu karakteristik silabus. Sekarang karakteristik RPP. Yang pertama, memuat aktivitas proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru yang akan menjadi pengalaman belajar bagi siswa. Lalu langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus berisi komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan seperti kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan membentuk kompetensi tersebut. Lalu upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Lalu yang selanjutnya itu dasar filosofis pengembangan dan inovasi materi PAI. Landasan filosofis pengembangan dan inovasi materi PAI merupakan pertimbangan atau alasan yang mengembangkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam pembelajaran mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Filosofis atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Ketika memiliki arah belajar yang jelas, peserta didik dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga dapat mencapai hasil terbaiknya. Lalu tujuan pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Yang pertama, sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Lalu yang kedua, sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Yang keempat, sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasik, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Lalu tujuan pengembangan dan inovasi RPP PAI. Tujuan pengembangan dan inovasi silabus PAI diantaranya yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran
secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai rangka kerja yang logis dan terencana. Yang ketiga, sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Nah, lalu sekarang langkah-langkah pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Langkah-langkah pengembangan silabus: yang pertama, mengisi standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok. Yang kedua, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, mengidentifikasi materi standar yang menunjang SKKD. Lalu yang selanjutnya, mengembangkan pengalaman belajar, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan, lalu menentukan sumber belajar, mengembangkan pendidikan karakter, perbaikan. Lalu sekarang langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama, menentukan identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menentukan materi pembelajaran. Yang kelima, menentukan metode pembelajaran. Yang keenam, menentukan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, memilih sumber belajar. Yang kedelapan, menentukan penilaian. Lalu sekarang contoh-contoh pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI di masa pandemi. Yang pertama, RPP yang baik membuat guru lengkap, yakin sewaktu mengajar. Yang kedua, RPP menolong guru untuk memikirkan pembelajaran sebelum pelajaran itu diajarkan, sehingga kesulitan-kesulitan belajar dapat diamankan dan ada jalan keluarnya dapat dicari. Lalu yang ketiga, RPP dapat membantu guru dalam mengorganisasi fasilitas perlengkapan alat bantu pengajaran, waktu dan isi dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar seefektif mungkin. Yang keempat, RPP dapat membuat guru berpegang pada jadwal yang telah ditentukan dan menambah keyakinan bahwa prosedur yang dipilih dapat dilaksanakan sebaik mungkin dengan waktu dan fasilitas yang tersedia. Yang kelima, RPP dapat membuat guru dalam menghubungkan tujuan dan prosedur kepada tujuan keseluruhan dari mata pelajaran yang diajarkan. Yang keenam, RPP dapat meyakinkan guru bahwa informasi-informasi penting telah dimasukkan dalam persiapannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.